Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Nah, masih kembali bersama saya Kak Andi. Hari ini saya akan praktekkan cerita pertama, yaitu alat perkakas. Nah, jadi gimana ceritanya? Jadi kakak harus perhatikan dengan baik bagaimana cara bawainnya cerita ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu kakak siapin sebelum cerita. Siapin kotak yang seperti ini, kotak perkakas seperti ini, dan ada 3 jumlahnya. Satu seperti ini, terus yang terakhir yang paling kecil seperti ini. Ini sebuah ilustrasi talenta sebenarnya. Oke, tanpa berpikir panjang, langsung kita saksikan aja bagaimana bawain ceritanya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Tada! Lihat nih adik-adik, apa yang kakak bawa? Ada yang tahu kira-kira apa yang kakak bawa hari ini? Yep, benar sekali, ini adalah alat perkakas. Kira-kira apa sih isi alat perkakasnya? Atau di sini di rumahnya siapa yang memiliki alat perkakas seperti yang Kak Andi punya? Wah, tuh ada 3 orang, ada Meme, ada Aling, ada Iling. Wah, kalian memiliki juga ya? Hebat, bagus seperti punya Kak Andi, Kak. Wah, sama dong. Iya. Nah, adik-adik tahu nggak apa sebenarnya isi dari alat perkakas itu? Ada yang tahu? Ya benar, ada bermacam-macam barang yang berguna untuk membangun sebuah rumah ataupun hal-hal yang lain. Karena di dalamnya ada contoh seperti ada gergaji, ada palu, ada pahat, dan masih banyak lagi hal yang ada di dalamnya. Nah, adik-adik, sebenarnya semua ini berguna dan banyak orang selalu menggunakan ini, dan ini sangat berguna sekali untuk setiap, apalagi orang-orang yang profesinya atau pekerjaannya sebagai tukang. Nah, biasanya banyak hal ini yang mereka butuhkan dan mereka perlukan. Nah, hari ini Kak Andi akan bawakan cerita yang mengenai ini, jadi adik-adik harus perhatikan dengan benar ya bagaimana Kak Andi akan cerita. Nah, adik-adik, pada suatu ketika ada seorang yang memiliki perusahaan yang besar. Perusahaan ini bergerak di bidang bangunan. Nama bapak ini adalah Andi. Nah, bapak ini memiliki perusahaan yang besar dalam bidang bangunan. Singkat cerita, pada suatu ketika si Andi ini atau bapak yang memiliki perusahaan ini, dia ada sebuah keperluan atau kesibukan, dia harus pergi keluar kota. Ketika dia mau pergi ke luar kota, akhirnya dia menitipkan sesuatu kepada 3 pegawainya. Nah, 3 pegawai ini pegawai yang menurut si bapak ini adalah pegawai yang setia dan taat. Apa yang dia perintahkan, apa yang dia suruh, mereka selalu lakukan. Nah, akhirnya dia pun manggil 3 pegawai ini. 3 pegawaiku sini. Kalian kembali kepada aku. Ada sesuatu yang pengen ku sampaikan. Oke Pak, siap. Mereka pun 3 pegawainya datang menghampiri dia. Ketika datang menghampiri dia, dan dia pun kasih tahu. Begini, ada sesuatu yang pengen saya sampaikan. Beberapa hari ini saya akan pergi keluar kota, dan ada sesuatu yang saya akan titipkan sama kalian, yaitu ada 3 kotak perkakas ini yang saya akan titipkan sama kalian. Saya harap kalian bisa menggunakannya dengan baik, dan ini berguna untuk setiap apa yang akan kalian pergunakan nantinya. Oke Pak, siap, saya akan laksanakan. Lalu kemudian setiap kotak itu sudah memiliki masing-masing peralatan yang bisa mereka gunakan dan banyak fungsinya, dan mereka bisa lakukan apa aja dengan alat perkakas itu. Dan harapannya dari bos yang ini atau dari Pak Andi ini, mereka bisa gunakan semuanya. Tidak bersedia, ada 3 perkakasan, 3 perkakas yang mereka kasihkan. Perkakas pertama seperti ini adik-adik. Dikasih sama orang yang pertama, perkakas yang lebih besar. Nah, ini yang lebih besar. Lihat kotak perkakas yang lebih besar. Nah, di dalam kotak perkakas ini sama, isinya sama, ada alat-alat yang berguna yang akan mereka lakukan. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Ada hal yang mereka gunakan. Terus bisa mereka lakukan buat apa aja. Terus kotak perkakas kedua, dia kasih sama orang yang kedua. Dia berukuran lebih kecil. Lihat, berbeda. Ukurannya lebih kecil dari kotak perkakas yang pertama. Perhatikan.
Dan dia bilang sama itu, isinya ini sama dan kamu bisa pergunakan untuk hal yang mau kamu gunakan untuk kamu bagikan untuk semua orang. Kata si bosnya itu. Lalu dia pun membagikan ke orang yang ketiga. Nah, orang ketiga ini unik. Dia dikasih alat perkakasan yang lebih kecil dan sangat lebih kecil dari yang orang kedua, tapi isinya tetap sama. Isinya sama, perlengkapan juga sama di dalamnya dan berguna juga untuk masing-masing dari mereka. Oke. Nah, singkat cerita adik-adik, selang berapa hari kemudian mulailah datang si tuannya ini atau si bosnya ini, Pak Andinya, pemimpin perusahaannya mulai datang. Dan ketika dia datang, orang pertama yang dia kasih kotak perkakasan yang paling besar tadi datang dan bertanya, "Pak, saya tahu Bapak sangat suka atau cinta sekali sama anak-anak. Bapak sangat mengasihi anak-anak yang ada di pinggir-pinggiran jalan dan mereka yang nggak memiliki rumah. Jadi alat perkakas kemarin atau kotak perkakas kemarin aku gunakan untuk membangun rumah untuk mereka. Jadi biar mereka bisa tinggal dan aku memberikan dan membangun untuk mereka." Wah, tuannya pun dengan bahagia. "Wah, hebat kamu ya. Kamu luar biasa. Kamu melakukan yang terbaik. Kamu melakukan yang benar. Dan kamu memiliki kuasa untuk perusahaan ini juga. Kamu akan kasih kepercayaan yang lebih." Wah, dia bahagia banget itu mendengar apa kata tuannya. Akhirnya kembali ke orang kedua. Orang kedua pun datang menghampiri. "Tuan, aku tahu Tuan sangat cinta sekali sama orang tua jompo. Jadi mereka sudah tua, Tuan. Mereka nggak memiliki rumah dan rumah mereka tuh udah banyak yang rusak. Jadi alat perkakas kemarin aku gunakan untuk memperbaiki rumah mereka karena mereka nggak bisa lagi memperbaiki rumahnya. Akhirnya aku perbaiki untuk mereka." Wah, sekali lagi kamu hebat. Kamu bisa lakukan yang terbaik, yang benar juga untuk mereka. Aku suka, kamu hebat. Kamu akan saya kasih kuasa juga untuk membangun perusahaan ini akan lebih berkembang dan menjadi seorang yang hebat kita nanti. Oke, akhirnya merasa bahagia. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Tuan ini bingung. Loh, kok orang ketiga malah diam-diam aja? Lalu si tuannya bertanya, "Hei, orang ketiga, pegawai ketiga, kenapa kamu nggak mengasih laporan apa yang kamu sudah buat dengan kotak perkakas yang sudah saya kasih kemarin?" "Gini Tuan, aku tahu Tuan selalu menuntut hal yang lebih dan bagus. Tuan selalu pengen ini dan pengen itu untuk semuanya itu lebih jalan lebih bagus. Dan takutnya nanti ketika aku gunakan ini malah mengurangi apa yang ada dalam diriku. Nanti kan kalau memang enggak itu nanti aku bisa lakukannya lagi. Aku bisa ambil dan bawanya lagi. Nah, ini alat perkakasnya masih bagus, aku tidak gunakan apa-apa. Aku yakin pasti Tuan senang." Waduh, kata tuannya. Tuannya malah nggak merasa senang dengan hal itu. "Dengar ya, aku sudah kasih tahu sama kamu. Tiap kotak perkakasan tadi aku kasih sama kalian, sama kamu juga. Kamu itu untuk kamu lakukan, bukan untuk kamu simpan. Kamu bisa lakukan untuk orang lain dan bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan kamu simpan. Kalau kamu simpan, itu nggak ada bermanfaatnya untuk orang lain. Bahkan itu akan menjadi rusak. Nah, malah nggak ada manfaatnya. Ya udah, kalau begini sih, kamu nggak bisa kerja di perusahaan ini. Ya udah, kamu saya pecat aja." Akhirnya dipecatlah si pegawai yang ketiga. Dan sisa perkakas yang ketiga tadi, dia bagi-bagikan dengan dua orang yang pegawai yang tadi yang setia melakukan apa yang tuannya perintahkan. Akhirnya dia bagikan semua dan berakhirlah ceritanya. Nah, adik-adik, ada hal yang mau kita pelajari dari tiga hal tersebut. Kita ini sebenarnya sebagai ciptaan Tuhan itu sama. Kita memiliki kemampuan, kepandaian yang sama, talenta yang sama, kita memiliki itu semua. Tapi pertanyaannya,
kita mau nggak membagikan itu, melakukan itu biar bermanfaat untuk orang lain. Atau sebaliknya, kita malah nggak melakukannya, kita malah ogah-ogahan untuk melakukannya. Ah, aku kak nggak mau melakukannya, nanti aku begini, nanti aku begitu. Ah, temanku nggak baik sama aku, maka aku nggak mau membantu dia. Bukan begitu. Jadinya ketika kita memiliki kepandaian, kita harus membantu orang lain. Kita harus memberikan orang lain. Kita harus berdampak untuk orang lain. Ketika orang lain melihat apa yang kita lakukan, dia merasa bahagia, senang, maka dia juga akan mengasihi kita juga. Dan terus lewat yang kita lakukan, iya, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Nah, adik-adik, setiap kemampuan dan kepandaian yang kita miliki, yuk kita belajar terus, kita asah terus, jangan disimpan. Ingat ya, kalau kita simpan terus, itu bisa hilang loh kemampuan dan kepandaian kita tersebut. Tanpa kita latih, tanpa kita gunakan, itu akan hilang, akan diambil Tuhan lagi. Dan suatu saat kita nggak akan dipakai dan akan digunakan lagi, dan kita nggak memiliki kepandaian lagi. Jadi sebelum terlambat, yuk kita gunakan apa yang kita miliki hari ini. Sejujurnya kita adalah orang yang berharga, kita istimewa karena kita ciptaan Tuhan. Jadi apa yang baik, apa yang ada dalam diri kita lakukan, kita gunakan untuk Tuhan. Ya, demikian cerita kakak hari ini. Bye-bye.